Bagian 16, menikah. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Hari ini, tibalah hari pernikahanku. Aku berusaha menata hatiku agar berbahagia atas pernikahan ini. Meskipun belum kurasakan benih cinta untuk Kak Safwan, namun keyakinanku akan kesungguhannya membuatku berani mengambil keputusan ini. Walaupun perasaanku tak pernah terasa baik jika menyinggung soal pernikahan, tapi ku coba untuk menahan semuanya. Ijab qabul yang diucapkan Kak Safwan dengan pembesar suara terdengar sangat jelas dan lancar. Resmilah kami jadi suami istri. Cucuran keringat dingin kembali memenuhi keningku. Tubuhku seakan tak bertenaga. Bahkan tubuhku gemetar saat ibu membimbingku ke pelaminan. Kulihat senyum sumringah Kak Safwan menyambut para tamu yang datang. Pandanganku tiba-tiba mengabur. Lututku gemetar tak sanggup melanjutkan langkah. Ibu menatapku heran. Suara ibu seolah timbul tenggelam menanyakan keadaanku. Tiba-tiba ku terjatuh tepat di samping Kak Safwan yang menyambutku dengan senyum sumringah. Lelaki yang sekarang jadi suamiku itu berteriak melihat tubuhku limbung ke lantai pelaminan. Samar ku dengar suara-suara memanggil namaku. Hingga akhirnya aku tak mendengar apa-apa. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri, hingga terasa guncangan-guncangan kecil di bahuku semakin terasa. Dek Nisa, adik sudah bangun. Suara Kak Safwan menyadarkan aku. Ku coba membuka mata. Tampak langit-langit kamar berwarna hijau segar menumbuk penglihatanku. Ternyata aku sudah berada di kamarku. Kusapukan pandanganku sekitar ruangan. Tampak seorang lelaki yang baru saja menghalalkanku menatapku dengan wajah cemas. Bulir bening mengalir dari pelupuk mataku. Tiba-tiba tangisku pecah. Dengan senyum tenang, Kak Safwan meraih jemariku. Lelaki itu menatap mataku penuh cinta, membuat hatiku terenyuh. Aku tergugu menahan gejolak rasa yang kini memenuhi hatiku. Dek Nisa, menangislah dek. Menangislah sepuas yang kamu ingin. Aku sekarang bersamamu. Ucapnya berusaha menenangkanku. Ada haru yang semakin dalam mengisi relung hatiku mendengar ucapan lelaki yang kini bergelar suamiku itu. Tuhan, begitu besar karuniamu untukku. Engkau telah mempertemukan aku dengan suami yang begitu lembut dan pengertian. Apakah ini balasan dari penderitaanku dulu di pernikahan sebelumnya? Aku semakin larut dalam tangisku, menumpahkan rasa yang bersarang di hatiku. Kak Safwan mencoba membantuku duduk, tetapi spontan tanganku menepisnya. Entah mengapa aku tiba-tiba begitu takut disentuh olehnya. Ada gurat kecewa di wajahnya atas penolakanku. Dek Nisa, kenapa? Aku sekarang sah jadi suamimu, dek. Tak apa kalau aku menyentuhmu, bisiknya lembut. Maaf kak, aku tak sengaja. Jawabku menyesal menyadari tindakan yang membuatnya kecewa. Tak apa dek, aku keluar dulu sebentar untuk memberitahu keluarga kalau Ade sudah siuman. Takut mereka akan khawatir. Ucapnya kemudian beranjak dari sisiku. Aku mengangguk lemah. Kutarik nafas dalam. Mataku kembali menyapukan pandangan ke seluruh tubuhku yang masih berbalut gaun pengantin. Gaun yang kini tampak berantakan. Bagaimana dengan pestanya? Aku telah mengacaukan semuanya. Suara pintu mengalihkan pikiranku dari sesal karena telah merusak hari bahagia ini. Kulihat wajah suamiku muncul dengan senyuman khasnya. Lelaki berpostur tinggi, berkulit putih dan karismatik itu mendekatiku. Bagaimana kak? Maaf, aku telah mengacaukan semuanya. Ucapku lirih. Aku menundukkan wajahku, merasa menyesal atas semua kejadian ini.
Tidak apa-apa, Dek. Justru aku lebih mengkhawatirkan kondisimu. Ucapnya tersenyum sangat tulus. Kak Safwan menatapku. Ada kecemasan yang teramat dalam tergambar dari cahaya mata bening miliknya. Aku tertegun, seolah tak percaya. Ada orang yang mencintaiku sebesar dan setulus itu. Kok diam? Adik terpesona ya dengan ketampananku. Dia tersenyum sambil memegang dagunya menggodaku. Is, aku tertunduk malu. Membuatnya tersenyum melihat tingkahku seperti anak kecil. Malu-malu kucing. Izinkan aku menyentuh kepalamu ya. Aku belum berdoa untukmu. Tanyanya ragu. Aku mengangguk tanda setuju, walau perasaanku masih ragu. Dia kemudian menaruh tangannya di kepalaku dan berdoa. Kusuk kurasa doa itu, seakan embun yang menetes membasahi hatiku. Sejuk nian perasaan ini. Tanpa sadar aku memejamkan mataku meresapi perasaan itu. Aku terhanyut dalam lantunan doanya. Aku terkesiap. Tiba-tiba sebuah kecupan mendarat di keningku, diiringi senyum manis darinya. Kak Safwan, kok tidak izin dulu? Teriakku manja. Haruskah? Kamu sendiri yang memancing. Siapa suruh memejamkan mata? Dia berlari menjauh sambil tertawa, menghindari lemparan bantal yang kutujukan padanya. Bersambung.